Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 4.896. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini walaupun turun masih terlihat bertahan di atas daerah supportnya. Apakah ada peluang saham-saham ini untuk rebound atau malah akan turun menembus daerah supportnya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirah dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 5.525. Bisa kita lihat di grafik, selama 3 minggu terakhir ini INKP masih bergerak sideways dan berada di antara daerah support di EMA 50 dan resisten di EMA 150. Jadi saat mendekati resisten gagal break, mulai turun mendekati daerah support rebound dan begitu terus. Dan saat ini INKP hari ini sempat turun mendekati daerah support di EMA 50 dan naik kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing 2 hari terakhir ini masih melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat secara jumlah dalam 1 bulan ini asing terlihat masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ini saya melihat INKP masih berpeluang untuk turun menyentuh daerah support di EMA 50 pada keesokan harinya. Dan selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini saham INKP masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada peluang untuk rebound. Karena hari ini walaupun INKP turun 1% lebih, bandar tidak terlihat melakukan distribusi dalam jumlah besar dan asing terlihat masih melakukan akumulasi. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham INKP di harga di atas garis EMA 50 atau dekat dengan daerah resisten EMA 150, hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan INKP terlihat gagal bertahan di atas daerah support ini, maka INKP akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju daerah support berikutnya di sekitar harga 4.800. Jadi saat ini supportnya berada di garis EMA 50 di sekitar harga 5.400. Jadi besok masih ada peluang untuk turun mengetes daerah support ini. Ingat selama masih bertahan masih oke. Apabila berhasil rebound saat masih gagal break sebaiknya take profit dulu. Karena resisten di EMA 150 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Selanjutnya saya akan menganalisa saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 620. Bisa kita lihat di grafik, hari ini CTRA telah turun di bawah garis EMA 50. Tapi karena masih berada, garis EMA 50 masih berada dalam candle, ini tetap saya anggap masih bertahan. Karena masih ada peluang untuk rebound. Dalam CTRA jika kita lihat dalam 5 hari terakhir ini turun sangat tajam. Dan pada hari Rabu kemarin sempat ARB. Jadi yang sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50, berusaha break dari garis EMA 150 dan gagal, mulai turun menyentuh daerah support ini dan berhasil rebound, saat ini mulai turun kembali. Garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham CTRA.
Dari data yang kita dapat, memang peluang CTRA sangat besar untuk melanjutkan penurunan menembus support di EMA 50 ini. Jadi secara tren maupun bandarmologi sebenarnya CTRA sangat berpeluang untuk turun. Tapi karena CTRA sudah turun 5 hari, besok ada peluang untuk rebound sementara. Tapi ingat, ada peluang untuk rebound sementara. Jadi walaupun ada peluang untuk rebound, untuk teman-teman yang mempunyai saham CTRA di sekitar daerah support di EMA 50 atau di harga atas, peluang rebound ini bisa dimanfaatkan untuk cut loss. Jadi apabila rebound selama masih terbentuk candle putih, teman-teman masih bisa di hold. Tapi ternyata pada hari Senin depan CTRA mulai turun kembali menembus daerah support ini, sebaiknya cut loss. Karena apabila terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50 ini, CTRA akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 500. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila besok berhasil rebound sementara, teman-teman bisa trading jangka pendek atau one day trading. Tapi untuk best buy-nya saran saya tunggu di sekitar harga 550 atau 500. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,70% ke harga 2.800. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 bulan terakhir ini Inco masih bergerak sideways. Jadi dalam 2 bulan ini Inco masih berada di atas daerah support di EMA 50. Dan hari ini walaupun masih turun, Inco masih bertahan di atas daerah support ini. Dan sebelumnya juga Inco sempat turun menyentuh daerah support ini dan rebound kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan distribusi maupun akumulasi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat 2 hari terakhir ini asing melakukan distribusi, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Dari data yang kita dapat, saya melihat Inco masih berpeluang untuk rebound pada keesokan harinya. Jadi pada perdagangan besok masih ada harapan Inco untuk naik kembali menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 2.860. Ini kayak hari ini Inco juga sempat berusaha naik menyentuh daerah resisten EMA 150 dan masih gagal. Untuk daerah support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2.770. Jadi masih ada peluang untuk naik mengetas daerah resisten ini. Tapi mesti hati-hati karena daerah support dan resisten sangat dekat dan garis EMA 150 ini merupakan garis resisten yang kuat. Peluang Inco untuk turun minggu depan masih sangat besar. Apalagi kita lihat bandar masih belum terlihat melakukan akumulasi dan asing sudah mulai melakukan distribusi. Dan secara tren juga kita lihat sebelumnya bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support di EMA 150. Saat ini daerah support EMA 150 telah menjadi daerah resistennya. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Inco berusaha naik menembus resistennya dan gagal, pasti akan turun kembali. Dan apabila menembus daerah support ini, maka Inco akan downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 2.600. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil memiliki saham Inco harus lebih hati-hati pada saham ini karena peluang untuk turun masih sangat besar. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham BSDE masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 850. Dan setiap kali berusaha break dari harga 850, BSDE selalu turun. Saat mendekati daerah support ini selalu rebound dan selalu gagal untuk menembus resisten di harga 850. Dan saat ini BSDE telah turun menyentuh daerah support di EMA 50. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways tetapi telah berpotongan. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 3% ini.
Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini, asing terus melakukan distribusi pada saham BSD. Jadi dari data yang kita dapat, BSD lebih berpeluang untuk turun menembus support di MA50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 680. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BSD di sekitar daerah resisten harga 850, apabila ingin hold, masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 650. Karena selama masih bertahan di atas harga 650, ada peluang BSD untuk rebound kembali menuju harga 850. Tapi apabila 1 minggu ke depan BSD break dari support di MA50 dan turun menembus harga 680, maka BSD akan mulai downtrend kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham BSDE, bisa amati pergerakan saham ini dalam 1 minggu ke depan. Apabila besok BSDE terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support ini disertai adanya akumulasi oleh bandar, teman-teman boleh entry. Tapi ingat, sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Jadi apabila pada saat naik dan terlihat mendekati harga 850 mulai turun dan terbentuk candle hitam, sebaiknya take profit dulu. Karena bursa saham saat ini masih belum stabil. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.